Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab dari Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kata yang memiliki beberapa sisi i'rab. Kita sekarang di pembahasan ini, hatta antum di buku-buku sebelumnya juga sudah mengetahui dia punya banyak sisi. Nah, cuman di sini lebih dikhususkan lagi bentuknya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-khamisah, yang kelima, hatta. Hatta ba'adu awjuhiha, salah satu sisinya antakuna jarotan, dia bisa sebagai huruf jar. Dia bisa sebagai huruf jar. Fatadkhulu ala, maka dia masuk kepada al-ismu sharih, isim yang jelas, bima'na ila, bermakna ila, goyah, hingga. Nah, contoh hatta matla'il fajri. Jadi itu matla'i, siapa menjarnya? Hatta. Namanya hatta, ini matla'i isim sharih. Dan tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditakwil. Hatta hin. Lihat, hinin. Hatta di situ maknanya apa? Ila. Ilahin. Wa alal ismil muawwali, dia juga bisa masuk pada isim yang ditakwil ke sharih. Paham kan? Jadi tidak jelas isim, tapi bisa ditakwil ke isim sharih. Min an mudmaratan wa minal fi'li al-mudhari, yaitu dari an yang disembunyikan dan dari fi'il mudhari. Kan sudah lewat bagian itu kan, an setelah an fi'il mudharinya di nasab. Siapa yang menasabnya? Setelah hatta fi'il mudhari di nasab. Yang menasabnya adalah an. An mudmaratan. Jawaza atau wujuban? Wujuban. An ini kan harfu masdar. Paham kan? Dia bersama fi'il setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Iya, dia menjer masdar yang ditakwil. Iya. Fatakunu, maka dia menjadi maknanya tarotan bimakna ila, kadang dia bermakna ila sama hingga. Nah, contoh hatta yarji'a ilaina Musa, sampai atau hingga Nabi Musa kembali kepada kami. Al-aslu, asal kalimat itu adalah hatta an yarji'a. Paham kan? Karena hatta tidak menjer fi'il. Yang dia masuki adalah apa? An, isim. Ai ila ruju'ihi, maknanya sampai kembalinya. Ai ila zamani ruju'ihi, yaitu sampai waktu kembalinya Nabi Musa. Wa taratan bimakna kai. Ini juga nanti perlu antum pahami. Kadang kalau dia menjer an bersama fi'il setelahnya, kadang bermakna kai, agar supaya. Jadi bukan bermakna ila, hingga. Jadi ini yang membuat nanti kita hati-hati. Jangan sampai kita artikan terus hingga yang ada di kamus. Paham kan? Enggak, dia bisa keluar maknanya. Dia bisa bermakna kai, agar supaya, atau supaya aslim. Nah, contoh aslim hatta tadkhulal jannah. Di sini dia maknanya bukan masuklah Islam hingga kamu masuk surga, bukan. Maknanya di sini masuklah Islam supaya kamu masuk surga.
Apa maknanya? Dia bermakna apa di sini? Kai, upaya. Ini maknanya wa qad tahtamiluhuma, kada ihtimal keduanya. Maksudnya bisa diterjemahkan ila, bisa diterjemahkan apa? Kai, bisa. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a. Perangilah orang yang melampaui batas. Hatta tafi'a ila amrillah. Terjemahan pertama, ai ila antafi'a, yaitu sampai dia kembali kepada perkara Allah. Bisa juga au atau kai antafi'a, supaya dia kembali kepada jalan Allah, kepada perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ini ayat bisa. Wa zama Ibnu Hisham Al-Qadrawi, dan disangka oleh Ibnu Hisham Al-Qadrawi, kalau pengarang buku ini Ibnu Hisham Al-Ansari, ini Ibnu Hisham Al-Qadrawi. Disangka oleh Ibnu Hisham Al-Qadrawi wa Ibnu Malik, dan Ibnu Malik, annaha takunu bimakna illa. Dia juga bisa bermakna apa? Illa. Tahu bermakna illa? Bermakna apa? Kecuali. Kaqaulihi, dia berdalil dengan ucapannya penyair, laisal ato minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Katanya ini maknanya, lihat terjemahannya, laisal ato, bukanlah pemberian itu, minal fudul, bukanlah pemberian dari barang sisa, samahah, kedermawanan. Bukanlah pemberian dari barang sisa dianggap sebagai kedermawanan. Hatta tajuda, kecuali, amananya, kecuali kamu memberi, wa ma ladaika qalilu, dan tidak ada di sisimu kecuali sedikit, dan yang di sisimu hanya sedikit. Bisa begitu. Yang dianggap samaha, yang dianggap dermawan itu kalau kamu beri, yang di sisimu hanya sedikit. Ini bagus juga perkataan penyair ini. Ya, karena kalau barang sisa namanya kita terpaksa. Iya kan? Terpaksa karena kita sudah tidak suka. Walaupun itu juga pemberian, tapi bukan kedermawanan. Kedermawanan itu adalah kita kasih yang bukan sisa dari kita. Bukan sisa dari kita. Nah, syahid kita bukan makna baik secara faedah, tapi hatta di sini kata mereka bermakna apa? Illa, kecuali. Ai illa antajuda, kecuali kamu berbuat baik. Wa istitna mungkoti, ini disebut istitna mungkoti karena setelah illa, setelah hatta, bukan golongan sebelum hatta. Istitna mungkoti yang sebelumnya di mutammimah. Ini tapi kalau ditambah ini berarti dia punya berapa sisi? Kalau ditambah ini pendapatnya Ibnu Hisham Al-Qadrawi dan Ibnu Malik, berarti hatta berapa sisi? 4 jadinya. Dipaham? Tapi kan Ibnu Hisham hanya menguatkan berapa? 3. Menguatkan 3. Karena memang dalam syair ini bisa diarahkan maknanya ilah. Bisa bermakna apa? Ilah. Kan bisa terjemahannya, bukanlah pemberian dari barang sisa itu termasuk kedermawanan. Nah, hingga kamu memberikan sementara di sisimu hanya sedikit. Paham kan? Bisa juga. Makanya belum anggap. Tapi kalau Ibnu Malik berdalil dengan dalil ini bahwa dia bisa bermakna ilah. Selesai. Iya, ini maknanya kalau tadi. Ya, dari maknanya. Wasani yang kedua, maksudnya kedua dari mana ini? Kedua dari mana ini? Kedua dari fungsinya, sisinya hatta. Kan yang pertama tadi ahadu aujuhiha, itu yang kota. Yang kedua sisinya antakuna harf atfin.
Dia bisa sebagai apa? Huruf atau. Dia bisa sebagai huruf atau. Ya ini juga ma'ruf ya. Sudah kita ambil sebelumnya. Karena huruf atau ada berapa? 10. Huruf atau ada 10. Di antaranya siapa? Hatta. Tufidu mutlakil jama. Ini juga sudah lewat maknanya. Memberikan faedah mutlak jama. Seperti wau. Ya kan? Ketika antum bilang ja'a Zaidun wa Amrun. Maksudnya datang sama atau duluan Zaid, duluan Amr. Mutlakil jama. Sama hatta juga. Ya, saya ketika antum bilang matan nasu hatal anbiya, orang-orang meninggal sampai para nabi. Ya ada nabi dulu, manusia, nabi. Paham kan? Jelas kan? Kalwawi seperti waw ke dalam hal itu. Illa annal ma'tufa biha masyrutum bi amroin. Hanya saja diatopkan dengannya, dipersyaratkan dengan dua syarat. Hanya saja diatopkan dengannya, dipersyaratkan dua syarat. Ahaduhuma salah satunya ayyakuna ba'dun minal ma'tufi alaih. Harus dia sebagian dari yang diatofkan kepadanya. Artinya setelah hatta itu adalah sebagian dari sebelum hatta. Itu ternyata syaratnya. Misal antum katakan di contoh di mutamimah, di tupa, akal tu sama kata hatta ro'saha. Ro's kan harus bagian dari itu ikan. Kalau bagiannya ikan lain, tidak jadi. Antum paham ini? Harus bagiannya. Harus bagian dari sebelumnya. Terus, watani syarat kedua, ayyakuna goyatan lahu bisai. Harus dia menjadi puncaknya dalam sesuatu itu. Tadi, saya makan ikan sampai kepalanya. Itu kepala adalah apanya? Puncaknya. Betul enggak? Itu dia, Masya Allah. Nah contoh. Matan nasu hatal anbiya. Orang-orang meninggal sampai para nabi. Para nabi itu puncaknya dari manusia. Para nabi manusia juga. Bagian dari manusia. Betul? Sekarang. Para nabi puncaknya. Puncaknya. Karena yang paling tinggi adalah apa? Kenabian. Kenabian. Iya. Setelah itu. Orang siddiq. Setelah siddiq solihin. Setelah solihin adalah. Setelah siddiq syuhada. Setelah syuhada adalah solihin. Sebagaimana yang Allah urutkan dalam Al-Quran. Ya, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Itu urutan tingkat kemuliaan manusia. Iya. Fa innal anbiya'a alaihimus salatu wassalam goyatun linnasi fi syarafil miqdar. Sesungguhnya para nabi alaihimus salatu wassalam puncak dari manusia dalam tingginya kedudukannya. Syaraf mulianya al-miqdar kedudukannya. Wa aktu kebalikannya zaronian nasu hattal hajjamun. Orang-orang mengunjungiku sampai tukang bekam. Tukang bekam yang bekam usaha yang paling hina. Ya, karena dalam sebagian hadis ya kasbul hujam khabis. Hasil usaha dari tukang bekam khabis. Itu maksudnya. Tapi dia halal. Cuman kan ada pernah Nabi berbekam belum kasih uang tukang bekamnya. Artinya boleh dia terima uang. Cuman dia adalah usaha yang rendah. Penghasilan yang rendah. Karena terdapat dalam takbir hadits khabith. Cuman dipalingkan itu keharumannya. Kalau hanya lapat itu haram jadinya. Cuman dipalingkan keharumannya karena Nabi pernah kasih tukang bekam. Dipahami kan? Itu yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Menjadi makruh. Untuk bisa paham ini. Nah, ini dari sisi pembahasan fikih. Dan dari sisi contoh ungkapan itu. Orang-orang mengunjungiku sampai tukang bekam. Maksud ini kebalikannya tadi. Orang-orang meninggal sampai para nabi. Kalau tadi itu dari yang rendah sampai yang mulia. Kalau ini maksudnya dari yang mulia sampai ke yang rendah. Sampai tukang bekam. Iya. Kalau syair berkata penyair. Qaharnakum hattal kumata fa'antumu
tahabunana hatta baninal asogiro. Kami mengalahkan kalian. Hatta al-kumah. Sampai orang-orang yang mulianya, para pemberaninya. Fa'antum maka kalian tahabunana menakuti kami hatta baninal asogiro. Sampai kalian takut kepada anak-anak kami yang kecil. Saking takutnya itu. Contoh yang pertama itu dari yang rendah sampai yang mulia. Koharnakum hatta al-kumah. Paham? Dari yang penakut sampai yang pemberani. Contoh yang kedua, tahabunana hatta baninal asogiro. Ini dari yang tinggi sampai yang rendah. Dari yang pemberaninya kami sampai anak-anak kecilnya kami sudah kalian juga takuti. Jadi sampai kalau didengar, kamu anak siapa? Kau bilang mana? Langsung dia takut. Baru anaknya, belum lagi bapak. Baru anak singa sudah takut. Apalagi bapaknya singa. Dipaham maksudnya? Iya. Kata beliau, al-kumatu ghayatun fil quwwah. Al-kumah itu puncak dalam kekuatan. Puncak dalam kekuatan. Karena dia yang paling pemberani itu disebut al-kumah. Paham kan? Orang-orang yang paling beraninya disebut apa? Al-kumah. Karena yang paling kuatnya. Wal banunal asagir ghayatun fid dha'f. Sementara anak-anak kecil itu kan puncak dalam kelemahan. Takul juga antum katakan a'jabatnil jariyatu hatta kalamaha. Itu gadis menakjubkanku sampai ucapannya. Iya. Sampai ucapannya dia takjub, apalagi yang lainnya. Ya, li'annal kalama kajuziyah. Karena kalam itu bagian dari itu orang. Paham kan? Ya, kalamnya jariyah itu ya. Kalau kalamnya orang lain tidak nyambung. Iya. Ini boleh dengan hatta. Wayam tani'u dan tidak boleh kalau dibilang hatta waladuha. Itu antum katakan a'jabatnil jariyatu hatta waladuha. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Walad bukan bagiannya. Karena kalau sudah lahir itu sudah pisah. Ini tidak boleh atof. Yang boleh apa nanti? Jar. Kan kalau tidak boleh atof kan antum apa kan? Jar atau jumlah baru. Atau jumlah apa? Baru. Selesai ya? Jelas ya? Kemudian beliau tentukan dobitnya. Kapan ketentuannya dia bisa menjadi atof? Ini juga penting sekali. Kita tidak dapatkan di kitab lain. Iya. Wadobik ketentuannya. Mastohasidna'uhu tohadukuli hatta alaih. Apa yang bisa dikecualikan maka bisa masuk hatta padanya. Wamala fala. Dan apa yang tidak bisa dikecualikan maka tidak. Paham ini? Misalnya gini, antum bilang gini. Ja'an nasu. Nah, illa zaidan. Bisa masuk apa? Bisa masuk apa? Illa. Berarti bisa apa? Bisa masuk hatta. Bisa untuk bilang apa? Ja'an nasu hatta zaidin. Dipaham ini? Jelas kan? Jadi kapan bisa dikecualikan? Maka bisa masuk hatta. Dan kalau tidak bisa dikecualikan, tidak bisa masuk hatta. Paham? Misalnya gini, antum bilang begini. Iya. Zaidun qa'imun. Bisa nggak masuk illah? Zaidun qa'imun. Bisa nggak masuk illah? Antum bilang Zaidun illa qa'im. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau langsung begitu. Iya kan? Bisa nggak masuk hatta? Bisa nggak antum bilang Zaidun hatta qa'im? Nggak bisa. Saya ganti. Ma Zaidun qa'imun. Ma Zaidun qa'imun. Bisa nggak masuk illah? Bisa nggak? Bisa. Istina nakis. Ma Zaidun illa qa'im. Bisa nggak hatta? Bisa. Ma Zaidun hatta qa'im. Dipahami? Ini bagus sekali. Apa yang bisa masuk illah pasti bisa masuk hatta. Wa ma la fala. Dan apa yang tidak bisa masuk illah
tidak bisa dikecualikan, maka juga tidak bisa. Ini bagus juga kaidahnya, Masya Allah. Iya. Selesai. Wasalit yang ketiga. Maksudnya sisi yang ketiga untuk siapa? Hatta. Sisi yang ketiga untuk hatta. Iya. Antakuna harfa tidak. Ini juga kita sudah ambil sebelumnya. Dia bisa sebagai huruf apa? Ibtida. Itu jumlah setelahnya apa? Jumlah apa? Istinafiyah. Pada dukulu ala talatati asya. Kalau ini masuk pada 3 perkara. Pertama al-madi bisa masuk pada fi'il madi, nah hatta afau wa qalu, jumlah baru. Wal mudhari al-marfu bisa masuk pada mudhari marfu. Mudhari marfu ya, karena kalau mudhari mansub dia bukan huruf istinafiyah kan, tapi huruf apa? Huruf jar. Tadi sudah lewat. Ini harus masuk pada mudhari apa? Marfu. Karena kalau mudharinya mansub ada inna, ada an. Ini mudhari marfu, berarti dia tidak beramal. Jumlah baru. Wazdulzilu hatta yakular rasulu, yaitu fi qiraati man rafa, pada bacaan orang yang merofa. Karena di sini ada bacaan hatta yakulu. Tapi kalau dibaca yakula tidak ada titik pendalilan kita. Ini yang dibaca apa? Yang membaca rofa. Fi qiraati man rafa. Makanya perlu ingatkan pada bacaan orang yang membaca rofa. Itu yang kedua, masuk pada fi'il mudhari. Yang ketiga, wal jumlatul ismiyah, dia bisa masuk pada jumlah ismiyah. Kaqauli seperti ucapannya hatta ma'u dijlata ashkalu. Lihat, masuk pada jumlah apa ini? Jumlah apa? Ismiyah. Wakila hiya ma'al madi jaroh. Dikatakan, tapi ini pendapat lemah, makanya perlu katakan wakila. Dikatakan hiya ma'al madi jaroh. Bersama fi'il madi dia penjer. Wa an ba'daha mudmaratun, dan an setelahnya apa? Dia apa? Disembunyikan. Tapi ini tentunya di luar daripada kebiasaan, karena ada an setelahnya disembunyikan kalau setelahnya ada fi'il mudhari. Maka ini pendapat yang lemah. Wa qad madha khilafuz az-Zajjaj wa Ibnu Durustuwai. Telah lewat perselisihan antara az-Zajjaj dan Ibnu Durustuwai dalam hal ini. Tapi yang benarnya tidak. Karena ketika fi'il madhi tidak disembunyikan apa? An. Yang disembunyikan an itu ketika dia bersama siapa? Fi'il mudhari. Jelas ya? As-sadis selesai yang itu. As-sadis yang keenam yang punya 3 sisi adalah kalla. Sering kita dengar ada di Quran. Kalla. Ya. Fayuqalu fiha harfu rad'in wa zajrin. Dikatakan padanya sisi yang pertama, dia bisa sebagai harfu rad'in, huruf yang menghardik, menggertak, wa zajrin, menghardik. Iya. Taman harfu rad'in. Apa diterjemahkan bagus rad'in? Celaan, dan huruf yang bermakna celaan, cercaan. Iya. Iya, bisa begitu. Dan jazrin. Zajrin sama, dia huruf yang bermakna apa? Celaan sama seperti tadi. Iya. Di sini diterjemahkan, dia bilang bisa bermakna semuanya itu mencaci, mencerca, menegur, memperingatkan, memarahi, mencela. Itu tadi. Rod'in wa zajrin. Rod'in wa zajrin. Maknanya tidak keluar dari mencaci, mencerca, menegur, memperingatkan, memarahi, mencela. Paham ya? Maknanya ya di dalam bahasa kita. Bina pada contoh firman Allah, fayaqulu rabbi ahani. Dia berkata, Robku ahanan. Robku menghinakan. Dia berkata, Robbi ahanan. Ini di surah Al-Fajr ya. Iya kan? Apa ayat sebelumnya? Fa'amma
Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ayat berikutnya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa qad faqadara alaihi rizquhu, disempitkan rizkinya, fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika disempitkan rizkinya dia bilang Rabbku menghinakan. Ketika lapang dia bilang, wah, saya dimuliakan oleh Allah. Dan ketika sempit, saya dihinakan oleh Allah. Paham kan? Jadi dia menilai Allah itu tergantung kelapangan rezekinya dia. Kelapangan rezekinya. Apa kata Allah langsung? Kalla. Ini namanya menyalahkan. Sekali-sekali enggak begitu. Iya, maksudnya itu salah. Itu kalimat hadikan. Ayin tabi an hadil maqalah. Lihat maknanya. Yaitu intahi. Berhenti dari ucapan seperti itu. Nah, ukuran bukan rezeki. Ya, ukuran bukan lapang dan sempitnya rezeki. Makanya intahi, berhenti. An hadil maqalah, itu maknanya. Nah, itu makna yang pertama. Yang kedua, waharfu tasdiqin. Dia bisa bermakna huruf tasdik, bisa bermakna na'am. Kami ini bala yang telah lewat. Kalla wal qamar. Betul demi bulan. Apa maknanya? Bukan lagi yang tadi. Bukan kalimat cercaan. Kalla wal qamar. Betul. Benar demi bulan. Bahkan kalimat apa? Tasdik wal makna wal qamar. Kan sebelumnya kan sumpah dah. Kalau sumpah biasanya apa? Pakai apa? Dipahami? Selesai. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga wabi makna hakkon. Sisi yang ketiga dia bisa bermakna hakkon, benar, au ala al-istiftahiyah. Bisa juga bermakna ala, ketahuilah. Iya, istiftahiyah, kalimat pembuka. Ala khilafin fi dzalika, atas ada perselisihan sedikit dalam hal itu. Lihat seperti contohnya, kalla la tuti'hu. Sungguh benar jangan kamu taati dia. Paham kan? Atau bisa juga bermakna ala. Ya ketahuilah jangan taati dia. Wasawab astani likasril hamzati finah. Tapi kalau katakan yang benar dia yang kedua, yaitu bisa bermakna ala. Itu maksudnya. Kan tadi bisa bermakna hakon atau apa? Allah, tapi belum katakan yang benarnya yang kedua. Kenapa bisa? Likasril hamzati finah, karena dikasroh hamzah pada contoh kalla innal insana layatgha. Ini bermakna Allah. Karena kalau setelah Allah, hamzah ini di kasroh. Seperti firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Paham kan? Kalau di kasroh inna berarti dia bermakna apa? Allah. Bermakna Allah. Itu yang perlu kuatkan. Selesai. Ini tentang siapa? Kalla. As-sabi'ah. Yang ketujuh dan ini yang terakhir. Yang ketujuh dan ini yang terakhir. La. Ini la juga ini banyak. Ya, kita sudah tahu sebagiannya kan. Adalah dan memang sudah kita tahu semua ini sebentar. Kan adalah nafi. Lil jins, terus adalah jazm, nahi, ya kan? Terus adalah nafi biasa. Yang nafi biasa. Ya kata beliau fatakunu nafiyatan wa nahiyatan wa zaidah. Dia bisa bermakna nafi, nahi dan zaidah. Nah, ini tambahannya. Zaidah, la tambahan. Panafiyat amal pinakirat, ya kan? Beramal amalan inna. Nafiyah beramal pada nakirat. Beramal amalan siapa? Inna. Amala inna kathiron. Beramal amalan inna kebanyakannya. La ilaha illallah. Nah la ilaha illallah. Wa amala laysa qalilan. Dan beramal amalan laysa tapi sedikit. Bahkan di mutamimah kan antum sudah lewat. Dia hanya beramal amalan laysa pada syair. Iya kan? Makanya boleh bilang sedikit. Sedikit. Iya. Kekoli seperti perkataannya penyair. Lihat langsung syair memang contohnya. Ta'adza. Dan ini ada di mutamimah juga. Ta'azza fala syai'un alal ardi bakia
wala wadarun mimma qadallahu waqiya. Lihat, fala syai'un dirofa. Dan itu adalah la yang beramal amalan siapa? Laisa. Bukan la yang beramal amalan in. Dipahami kan? Jelas ya? Wan nahya, yang sisi kedua nahya. Tajzimul mudhari. Ya tentunya kalau nahya dia menjazim fi'il mudhari. Nah, wala tamnun mudah. Wala yusrif fil qatl mudah. Wazzaida dukhuluha ka khurujiha. Ini ketiga. Sementara yang tambahan masuknya sama dengan keluarnya. Bahasa lainnya ada sama dengan tidak adanya. Kan ini belum bilang masuk sama dengan keluarnya. Maksudnya apa? Adanya sama dengan tidak ada. Itulah zaidah. Tidak beramal sama sekali. Nah contoh. Ma mana'aka alla tasjuda. Kalau antum kira ini la nafi, antum akan artikan apa yang menghalangimu untuk tidak sujud. Begitu kan? Tidak. Inilah zaidah. Secara i'rab. Adapun di Quran untuk menguatkan. Terjemahannya, apa yang menghalangimu untuk sujud. Bukan untuk tidak sujud. Apa yang menghalangimu untuk sujud. Kepada Adam. Id amartuka. Ketika saya memerintahkan kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami ini? Inilah di sini apa? Secara i'rab. Zaidah. Tapi nanti kita akan ketahui bab terakhir. Apa yang harus kita katakan terhadap yang zaidah. Iya. Ai antas juda. Lihat takdirnya. Antas juda. Tidak ada lahnya. Iya. Kama ja'a fi maudin akhar. Sebagaimana datang dalam tempat yang lain tanpa lah. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah.